Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi washabbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para hadirin sidang sholat duhur yang kami banggakan, yang Allah muliakan, sepatutnya lah kalau pada hari ini kita mengucapkan syukur alhamdulillah, berterima kasih yang tulus dan ikhlas kepada Allah, karena dengan taufik hidayahnya, dengan karunia-Nya, keridhaan-Nya, kita diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat duhur bersama-sama di Masjid Fatahillah. Yang kedua, rasa syukur kita juga yang insya Allah pada hari ini kita sedang menjalankan ibadah puasa saum Ramadan. Insya Allah kita sudah masuk hari yang ke-11 atau ke-10. Ada yang 10, ada yang 11, sama saja. Hadirin yang kami hormati, pada bulan Ramadan ini adalah suatu bulan yang luar biasa, suatu bulan yang penuh dengan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh kenikmatan, penuh pahala, barokah, pengampunan dosa dan sebagainya di bulan ini. Banyak cerita-cerita yang dahulu-dahulu para pendahulu kita, para sahabat-sahabat Rasulullah, sampai kepada penerus-penerus akhir zaman sekarang, memang ditunggu-tunggu datangnya bulan Ramadan ini. Kita ingin berjumpa. Setiap kita mau mengakhiri saum kita, menghadapi Idul Fitri, kita juga selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita masih disempatkan umur bertemu kembali di bulan Ramadan. Seperti itu ya. Karena banyak rahasia yang luar biasa. Pada bulan Ramadan ini juga, para hadirin yang berbahagia, kita harus berlomba memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Karena bulan ini adalah bulan akselerasi semua kegiatan, percepatan kegiatan amal ibadah kita. Pada bulan Ramadan ini kita harus berlomba-lomba meningkatkan ibadah kita, ibadah yang wajib, ibadah yang tidak wajib. Kita sekarang harus berlomba-lomba konsisten. Contohnya adalah kalau sudah dengar adzan, biasanya kalau bukan bulan Ramadan, biasanya masih saya tunggu kok jam lurus ya orang tua sesuai. Tapi kalau di bulan Ramadan ini kita harus berupaya. Begitu sudah dengar panggilan ilahi, Allahu Akbar, kita langsung dengan semangat dan penuh bahagia datang ke tempat wudhu. Kita melakukan semua praktek-praktek wudhu dengan sempurna. Jangan sampai wudhu kita tidak sempurna. Ada syarat dan rukunnya wudhu. Sampai ada orang-orang soleh tidak sedang bersuci, tidak sedang berwudhu pada waktu bulan Ramadan. Dia ini batal cepat jadi air, apalagi mau sholat. Selalu sedang dalam keadaan suci. Karena itu adalah luar biasa kalau lihat hikmah. Itu yang berupaya wajib. Kemudian juga kita harus meningkatkan, berlomba-lomba berusaha meningkatkan ibadah yang tidak wajib. Seperti kalau malam kita selalu berlomba datang ke masjid untuk melakukan sholat tarawih. Luar biasa. Dari malam
malam ke malam. Kita harus lakukan. Melakukan kajian-kajian juga Islam, dan menghadiri, diundang atau tidak ke majelis taklim, di surau, di musola, kita dengarkan. 1, 2, 3 berkelompok dan sebagainya. Tapi yang paling penting sekali, ya, pada bulan Ramadan ini kita harus berlomba-lomba. Selalu dikatakan ibadah, amal soleh. Amal soleh yang paling istimewa adalah mengeluarkan sedekah. Bersedekah dari hasil jerih payah kita, dari keringat kita yang kita peroleh, kita korbankan sekarang untuk bersedekah. Ini rahasianya luar biasa. Bersedekah. Saya tadi sempat melihat tentang sedekah yang pada hari ini ingin saya ceritakan ke Bapak sekalian kepada saya. Dialog antara malaikat dan Allah. Jadi ada dialog malaikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kita. Ya. Dialog ini diceritakan oleh Turmudi dan Ahmad. Sahih. Di mana Allah Ta'ala menciptakan bumi. Ternyata pada waktu menciptakan bumi ini, hadirin yang terhormat, bumi pun bergetar pada waktu diciptakan. Awal penciptaan bumi. Lalu Allah menciptakan gunung. Jadi bumi dulu urutannya, setelah itu gunung. Dengan kekuatan yang telah diberikan kepadanya. Di dalam gunung, kalau ahli geologi, ahli fisika dan pergunungan, para ahli itu tahu kekuatan apa yang ada di dalam gunung. Luar biasa. Gunung ini merupakan suatu kekuatan yang tiada tandingannya di bumi. Kekuatannya kita tidak perlu membahas itu, tapi ada kekuatan itu. Ternyata bumi yang bergetar itu setelah Allah menciptakan gunung, bumi itu terdiam melihat itu. Para malaikat keheranan dengan peristiwa itu. Malaikat itu heran akan penciptaan gunung tersebut. Kemudian malaikat itu bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung? Dia bertanya kepada Allah. Allah menjawab, ada yang lebih kuat, yaitu besi. Jadi besi menurut Allah lebih kuat daripada gunung. Pada ahli teknik metalurgi, teknik perbesian, perlogaman, tahu persis kekuatan besi. Ya, kekuatan besi. Kita tidak perlu itu membahas itu. Kita mafhum bahwa gunung batu pun boleh menjadi rata ketika dikorek, dibor dan diratakan oleh bulldozer atau sejenisnya yang dibuat dari sini. Hancur gunung itu dengan kekuatan itu. Para malaikat bertanya lagi, Ya Rabbi, apakah sesuatu dalam penciptaanmu itu ada yang lebih kuat daripada besi? Malaikat tanya kepada Allah. Allah menjawab lagi, Allah yang Maha Suci, ada, yaitu api. Ternyata api itu lebih dahsyat, lebih kuat dari besi. Ahli perapian, saya pikir tahu kekuatan api. Kita tidak membahas itu. Ya. Yang kapan di Jakarta, Bandung dan di Anu itu, Obongan, amblas
semua hancur ya, karena api. Dia punya kekuatan lebih dahsyat. Besi walaupun sekeras manapun boleh menjadi cair dan hancur setelah dibakar api. Para malaikat kembali bertanya. Ini dialognya kepada Allah. Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu ini yang lebih kuat daripada api? Allah yang Maha Agung menjawab, ada, yaitu air. Masalah air, tahu itu kekuatan dasar sampai yang kita nikmati juga hari ini bisa suara ini keluar begini karena air di Indonesia kan mengeluarkan suatu energi yang luar biasa karena air. Banyak di pantai-pantai Aceh mana digulung dengan air yang terkenal dengan tsunami. Ternyata dia memang punya kekuatan menurut Allah. Api membara sedahsyat apapun niscaya akan padam jika disirami air. Para malaikat bertanya kembali, Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu ini yang lebih kuat daripada air? Allah yang Maha Tinggi dan Maha Sempurna menjawab kepada malaikat, ada, yaitu angin. Ahli angin, para ahli angin sudah tahu bagaimana kekuatan angin. Apa yang tidak bisa dirubah oleh angin menjadi energi yang luar biasa. Angin. Ya. Air di samudra yang luas akan serta-merta terangkat, bergulung-gulung dan menjelma menjadi gelombang raksasa yang dahsyat. Tiada lain karena kekuatan angin. Angin ternyata memiliki kekuatan yang teramat dahsyat daripada yang kekuatan tadi. Para malaikat akhirnya bertanya lagi, Ya Allah, apakah ada sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih dasar dari itu semua? Mulai dari bumi, gunung, besi, air, angin, api, angin yang terakhir. Para malaikat tanya, apakah masih ada kekuatan yang lebih dasar? Allah yang Maha Gagah dan Maha Dahsyat kehebatannya menjawab. Wah, ini jawaban Allah kepada malaikat. Coba kita perhatikan apa jawabannya. Ada, yaitu, wah ini luar biasa, amal anak Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya tidak tahu. Ya Allah, kekuatan sedekah. Ternyata sedekah ini mengandung kekuatan lebih besar dari kekuatan-kekuatan yang sebelumnya itu, yang diberikan oleh anak Adam ini oleh tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak tahu. Apa itu maknanya? Bersedekah dengan ikhlas. Luar biasa. Ini dialog Allah pencipta kita dengan para malaikat. Bukan dialognya Ainur Rasyid dengan Pak Subki, tidak ada artinya seminar-seminar itu. Ini dialognya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para malaikat. Ternyata sedekah seperti itu. Sekarang ayo introspeksi. Bulan puasa sudah masuk, bulan tanggal ke-11. Apakah kita sudah bersedekah? Banyak orang alim ulama, para sufi mengatakan kepada kita kurang sempurna para puasanya kalau kita belum bersedekah. Ini apa itu namanya? Dialognya. Ayo tanggal 11 Ainur Rasyid dan Ibu Bapak sekalian, always mengeluarkan sedekah. Pak Suki
kalau proyeknya. Bukan ukuran. Sedekah itu menurut Allah Subhanahu wa taala dianjurkan kepada orang nomor 1 di dunia sampai orang yang paling rendah di bumi. Apa itu tukang kebun, tukang sapu? Sama haknya bersedekah. Allah tidak mengatakan, Suki, lepa, bersedekah 1 juta. Tidak. Tapi bersedekah dengan ikhlas. Berarti ini apa? Sesuai dengan kemampuannya sampai dengan saya. Kalau sampean sekarang mampu 1 juta, alhamdulillah keluarkan itu sedekah. Sampean tak mampu 1.000, silakan bersedekah 1.000. Tak punya 1.000 Pak, saya 1 sen, ya 1 sen, sesuai kemampuan. Tapi harus mengerjakan. Ojo sampai ini. THR turun metu Pak. Gawat kan tanggal 11. Mau jalan orang dasar, orang yang luar biasa. Mau dasar, mau punya kekuatan luar biasa. Yang akhir-akhirnya nanti di dalam ayat surat Al-Baqarah ya, menjadi tatakun itu. Menjadi orang yang takwa. Sampai dengan saya itu visinya apa? Visi hidupnya itu. Kan hanya itu. Agar supaya kita semua menjadi orang yang takwa. Kalau sudah takwa, mana bisa menjadi takwa? Medin misalnya. Duwe proyek taruh simpenan. Tangan biar bujuri doa. Simpen sana simpen sini numpuk harta, tidak pernah bersedekah. Perhatikan sekarang nanti ada di antara temannya ini yang senang bersedekah hidupnya. Perhatikan dulu orang yang senang bersedekah atau orang yang medit yang tidak mau bersedekah. Mestinya sampai tahu itu teman-temannya kanan kirinya tetangganya. Uripe drone membuat owner gitu, membuat kekacauan. Tidak ada manfaat di buminya. Tidak ada. Kan tidak punya kekuatan. Omongannya kacau balau. Ya. Tidak beri manfaat. Karena medit. Gitu. Hadapi orang medit ini. Ya. Bukan obat. Medit obat. Apa itu gue beras saya. Kalau duit. Bukan itu. Nah sekarang siapa yang saya berikan contoh yang termiskin di dunia. Orang termiskin di dunia. Saya tidak punya uang gaji, belum punya Pak. Honorer tidak. Mau makan susah, mau bersedekah bagaimana Pak? Tanya ke Pak Suki. Saya sampai beli celono Pak Suki. Ono Pak, celono telu. Keluarkan 2 itu. Tinggalkan 1 celana. Itu sudah motorai punya. Ini puasa Ramadan. Tidak sampean punya tekad enggak? Ya, punya tekad tadi bersedekah. Orang enggak punya sekalipun, ya yang ada itu disedekahkan. Punya baju 2-1 dikeluarkan, punya celana keluarkan. Apa yang ada keluarkan sedekahnya. Apalagi Pak Suki tiap bulan duit gaji. Minimal sedekah itu piro Pak? Yang dikeluarkan 2,5% minimal. Jadi kalau oleh rezeki 1 juta metu 25.000. Ojo eman-eman namanya. Oleh akhir Pak Suki 1 juta pangan kabeh. Api duwe protein. Jadi 1 juta selawe langsung tok main. Nah seperti itu. Luar biasa ini. Coba sekarang yang ada di ruangan ini misalnya keluar ini langsung berniat aku akan mengeluarkan sedekah. Tapi aku neng sopo Pak Rasid sing sedekah ini sopo kok keliru. Aku cuy setelah dihitung di omah kemarin HR sekian juta. Minimal kan 2,5%. Tapi 2,5% itu orang medit ya. Para Ali Sadulka bilang 2,5% golongan orang medit.
medit kikir. Orang kikir bersedekah karena 2,5%, itu medit. Iya, medit. Kalau kamu tidak tergolong yang tidak medit, di atasnya punya 1 juta, bulan puasa keluarkan 900.000. Berani tidak sampai ibu-ibu? Engkau kaki royuan pak? Wani enggak? Sekarang ayo totuan dengan emosi. Apa yang kamu kita kan mudah katanya. Sampai percaya dialognya Allah SWT dengan malaikat enggak? Punya kekuatan dasar, tapi medit. Ya tidak bisa 90% ya, 1% nih. Wani enggak? Sampai sekarang setelah dihitung aku punya uang berapa, aku punya barang berapa, sudah motorku berapa, celana aku piro, celana nih bujuku piro dihitung dihitung pokoknya sampai celananya buju nih sampai nggak dihitung ibu. Sedekahin apa dikeluarkan apa? Pak Suki punya mobil, sudah motor, punya lemari, kursi ini anyar, dihitung. Nanti Pak Suki yang mengadakan itu tergolong nanti Pak hitung sakat harta, sakat mal, kuat ojo ruwet sampai hitung sedekah. Jangan ojo ruwet. Sederhana wis. Dihitung kan kelompoknya dihitung. Nah, tinggal sampai sekarang setelah keluar dari ruang ini ya, ruang ini sampai langsung sendiri itu. Oke, aku total punya cash 10 juta. Aku punya cash 1 juta. Aku punya cash 500.000. Tak tokno 300.000 dari 400. Bulan puasa akselerasi percepatan amalnya dilipat dan ganda. Sedekah di luar bulan Ramadan luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan. Setelah sampai begitu, ke siapa Pak Nur Rasid? Sedekah saya akan diberikan. Katanya orang bilang, wong tua aku sih dedek mbokku dek kono. Mbok wong tua aku perlu tidak boleh sampai sedekah nih wong tua nih. Itu namanya dahak kikir mau bersedekah orang tuanya. Gak boleh. Kalau orang tua itu kewajiban sampean kebayang soleh. Sewajarnya itu. Itu dulu tuh harus sampean mengerti orang tua. Nah, prioritas pertama siapa? Adalah sanak keluarga yang fakir miskin atau sekarang lagi pusing kepalanya mencari sekolahan. TK bayar 1 juta, SMP bayar 10 juta. Dulu sampean boleh utang ke sana kemari. Itu bantu dulu. Kayak dulu saya baca ini kesusahan. Dulu sampean sakit di rumah sakit. Berbanding di sana 1 hari perlu obat sekian. Bantu itu bersedekah di sana. Ojo mi besuto ngacontong ganggu orang istirahat. Tokoai assalamualaikum toko. Ojo nyopo sampean kok gak ganti rumah sakit sampean Pak di sana dokter Abi. Tambah ngaco. Iya bener Pak. Ojo suwi-suwi ke rumah sakit. Assalamualaikum langsung doakan mudah-mudahan Bapak cepat sembuh ya. Langsung diamplopi. Ini Pak semampunya. Mampunya gondok situ ya telur 1 bawah. Punya uang 100 kasih 100. Mana? Kalau enggak ojo besok mengganggu Allah. Masjid sampean. Sok-sok solidaritas datang ke rumah sakit. Nganggu itu, enggak boleh. Enggak boleh gitu. Bantulah sanak keluarga yang susah dengan sedekah semampunya. Aku udah punya uang turun tak turun celana ku situ aja. Aku diberikan. Sampai coba praktekkan ini sebelum keluar. Kalau sampai hanya tergolong orang dasar, lebih dasar dari kekuatan ini semua. Ini bukan jaruknya tuh, ini bukan omong kosong ini. Luar biasa loh sampean. Ini punya kekuatan dasar di bumi sampai mati. Dalam kubur sendirian, gak pernah bersedekah. Ya dibentung ke malaikat. Nih sampean sekarang jago sedekah, malaikat sungkan itu waduh. Dulu Pak Suki bersedekah wedi. Malaikat wedi.
fakir miskin di sebelah sampian, anak yatim semua itu. Oh, tak punya daftar saya Pak, kayak no yayasan lagi yang lebih tahu. Sekarang berlomba-lomba. Jadi jamaah yang ada di ruangan sini langsung sebelum keluar niatkan sudah. Hanya kalau ibu-ibu tidak boleh sembarangan bersedekah. Ada kewajiban konsultasi ke suaminya. Dia jangan sok, gue langsung disedekahkan ke orang. Besok tuku beras, bujuni bingung ya. Kau itu ceritanya berdiskusi dengan suami, harus dikomunikasikan. Ibu sekali. Jadi yang dilihat bukan besarnya. Sampai ada perumpamaan, ya Pak Zulkifli, orang saja kan, di jalan ada duri, ada barang berbahaya, sampai amankan. Ini sedekah yang luar biasa. Bapak juga. Apalagi sampai menyingkirkan duri dan paku, sambil melihat tukang sapu di situ, sambil kasih kue. Mbok saya kartu satu gitu lah kepala kabar. Pak saya kan kabar. Masa duit satu orang kartu tadi. Kalau enggak tergorok orang tidak akan. Ya. Sekarang tinggal niat sampai ini bulan puasa didapat gandakan. Ini amal soleh yang termulia. Kalau enggak, orang tua masih ada di kampung, sampai telepon mboknya, mbok, aku ini mbok punya uang sekian rezeki mbok, aku minta tolong sampean mbok, sampai sebar nomor itu. Jadi orang tuanya jadi distributor. Tambah mulia ini. Pak Sarif, mboknya masih ada ya, di betul. Ya? Apa sampean? Kalau saya sudah tidak ada. Untuk menyenangkan orang tua, minta tolong mboknya itu menjadi distributor. Ben golek dulu resekan mampu itu, tambah senang itu. Mbok, aku punya ini mbok. Engkau karena di musola karena takjil untuk berpuasa biar diberikan kolam apa itu. Sampai beli takjil ke masjid, nyumbang masjid. Belum gitu dong ngetek ini. Iya memang urip terus. Besok mana Allah lagi? Untuk sampai berebut sekarang. Sampai buatlah bingung. Malam ini aku mau pergi ke musola di desa sana, mau bawa pisang goreng, mau bawa 3 bungkus nasi. Jangan dilewatkan setiap hari. Sampai jiwo kerjoto kalau itu gue uang aja, sendiri. Jadi sampai harus bingung sekarang, udah lepasin. Sampai dihitung, di musola sana, tutup musola panggaku, masjid tungguku. Nek patahila ini ojo wis harga duit ini. Tak perlu jangan. Deso-deso itu kita tolong goyang apa? Dulur-dulur. Nah ini prioritasnya seperti itu. Tapi harus bergenda sudah. Mulai sekarang bersedekah. Karena ansip-ansip, karena ansip enggak tapi masih ingin berdasar. Coba buktikan. Setelah sampai bersedekah, apa yang terjadi setelah bersedekah selama seminggu? Apa yang terjadi setelah bersedekah dengan ikhlas tadi 1 minggu? Kepada kehidupan sampian, kepada pikiran sampian, kepada cara hidup sampian. Apa yang terjadi? Enggak sampai dewe jawab itu. Ya. Masya Allah, saya dengan teman-teman dulu gak begitu percaya. Emang kerja lagi. THR saat ini dipotong, emang. Ternyata luar biasa. Kedahsyatan orang bersedekah luar biasa. Punya HR 10.000. Jadi sedekahkan 3.000, berarti tinggal berapa? 7.000. Ternyata sedekah tidak berlaku matematik. 10 dikurangi 3 menjadi 7.
nanti sampai kalau yang tiga dengan ikhlas tadi, ikhlas lo ya, ojo sampai ikhlas itu kaya lo, kamu juga kau eling ngaku lah, aku itu kaya lo, itu kaya ikhlas itu ya. Jadi seakan-akan tangannya memberi dengan santun baik, yang tangan kirinya garu. Kalau perlu minta tolong orang, kalau kamu garu bahwa kamu bersedekah. Ini coba lihat, 10 dikurangi 3, 7. Kalau bersedekah bukan 7, menjadi 73. Percaya enggak saudara? Masa sih Pak Nur Rashid? Kalau tidak percaya, mulai dari saudara saya pojok sampai sini, kumpulin ke saya ganti. Saya berani bertaruh kalau bapak ibu tidak mengalami perubahan. Kalau nggak ada, saya bertaruh, saya ganti. Kalau tidak ada perubahan, Masya Allah Ainur Rashid juga sudah mengalami seperti itu. Saya mencoba mempraktikkan, tapi ya ternyata sudahlah gak cerita deh kayak ini saya. Gak cerita di sini, luar biasa. Ayo sampean dulu kan kasupa kemasuan ya, saya kan di bagian pengadaan ya. Rotok-rotok dua ini. Udah. Mumpung puasa, kok pada waktu setelah tidak bulan puasa, rotok direm sudah kayak kabopol. Saya jadi tolong abdi duit, bertaruh kepada Allah. Berani tidak? Dikeluarkan sekarang, mumpung masih hari ke-11. Ya, kabeh kocome oleh khotbah, oleh ceramah ini gak pernah dipraktekin, eman loh sampean. Rugi sampean. Ya, betul ini. Coba sampean. Pak Suki kan bisa gitu di rumah. Sama uangnya berapa ada. Kalau perlu sampai ada teman saya, dia berhutang, tapi berhutang tapi dia secara jadi itu dia hutang untuk mengejar bulan puasa ini. Sebabnya engkau berengus paling kaya bulan nggak sih THR dia tahu. Jadi hutang dulu, nanti dikembalikan setelah dapat THR. Bagus. Ojong tene. Saya mengajak kepada saya dan sampean, bulan Ramadan ini harus mempernikahkan amal ibadah, amal soleh termasuk sedekah. Oh, ada apa? Yang 1000 bulan itu namanya? Lailatul Qadar. Lebih baik dari 1000 bulan. Gak perlu dipikir itu. Nih sampean sudah sejak pertama, kedua, ketiga melakukan amal ibadah yang baik, amal soleh, sedekah sudah lakukan. Keadaan wis ngenteni selekur lulikur itu, dia sudah insya Allah peroleh Lailatul Qadar. Tapi ini sampean sedekah medhit ini, sholat ngenteni tarawih jarang-jarang. Baik tidak ada, hanya beritikaf tanggal 10 di masjid. Diketawain oleh malaikat yang tadi berdialog ini. Apa yang merasa ini? Apa yang amun minta Lailatul Qadar? Itikaf tok selikur, kelawin. Ya mungkin nih sampeyan memang itu lakukan tadi itu. Boleh kontrak dengan saya? Berdua, jangan kalau sampean berdua, saya berani bertaruh. Saya berani bertaruh. Ini bukan khotbah saya, bukan teori doang. Saya mempraktekkan dan memperoleh kedahsyatan bermacam-macam di luar dugaan saya. Ini sampai nggak ngelakuin kan emang, bukan saya tuh ini yang ya. Apalagi yang soro-soro. Uripnya siapa sih tak punya problem? Pak Suki katanya lepak. Saya rasa juga dia.
pasti punya masalah. Kok Pak Suki, SBY sampai tukang sapu semua punya problem. Problem itu akan diringankan, dikeluarkan oleh kalau sampean sedang bersedekah juga. Saya punya masalah. Siapa di sini yang nggak punya masalah? Ini tahu kan? Nggak normal itu orang itu. Bersedekah. Masalah. Ayo taruhan. Ya, Pak Suki keluar, oke wasit saya coba. Saya memang punya 1 juta, tak utang 1 juta, 2 juta tak sedekah. Nanti apa yang terjadi perubahan? Ceritakan pada saya. Sampai saya ajak semua sesuai kemampuannya. Yang semua, ibu-ibu bapak-bapak semua, terutama yang ada di ruangan ini, saya ajak berlomba. Keluarkan, jangan hitung mati-mati. Sudah. Apa yang ada langsung sudah. Tapi ojo sembarangan ya. Tak sedekah no Pak Majid Raden Fatahillah, salah sasaran. Salah. Hati-hati tadi ya. Sedekahnya hati-hati ya. Hati-hati. Temannya sampai anakku mau bayar masuk SMA BSS kena 2,5 juta. BSS itu bayar juga. Itu BSS. Aku turun mau pinjam ke koperasi, utang gue sakit ekonomi. Ini sampai punya bantu kunjung, coba bantu yang sambat seperti itu. Ini sambat semua ya Pak. Ya, kalau kabar sambat itu menurut saya keterlaluan. Apa kalau ya. Bacot. Sudah, tapi harus ikhlas ya, dengan ikhlas. Ikhlas betul berniat kepada Allah karena ya, bulan puasa. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini Allah memberikan taufik hidayah bagi kita. Kita semua digolongkan orang yang ahli sedekah. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang ahli sedekah itu janjinya adalah menjadi kita menjadi bertakwa. Kita bisa melakukan tugas-tugas wajib di peribadatan akan lebih baik, amanah-amanah dikerjakan dengan lebih baik dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita sampai akhir Ramadan ini dengan sempurna melakukan puasa, iman ibadah, termasuk bersedekah setiap hari. Setiap hari sampai bersedekah. Apa lakukan? Ya. Semua lakukan. Ya. Apa yang terjadi bagi kita? Ya. Dan Allah tidak pernah bohong. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berjanji yang tidak menepati janji bagi kita semua. Barangkali itu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada saya pribadi, kepada ibu bapak yang hadir dalam majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.